Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita, dan kita pada saat terakhir pertemuan kita sudah membahas tentang hukum ziaratul kubur yang telah disepakati oleh para ulama kesunnahannya. Namun kesepakatan ini berlaku bagi kaum laki-laki, sementara kaum wanita terjadi perbedaan pendapat hukum ziaratul kubur bagi seorang wanita. Dan telah kita sebutkan pada saat yang lalu, pendapat yang lebih kuat adalah disunnahkan sama perempuan dengan laki-laki karena hadis-hadisnya mutlak. Kemudian kebutuhan mengingat kematian juga sama, hanya saja ada larangan bagi wanita untuk sering-sering berziaratul kubur. Itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian kita akan membahas beberapa hadis, semuanya insya Allah akan membahas tentang bab an-niyahah. An-niyahah itu artinya adalah meratapi musibah, terutama kematian. Dan ini telah diharamkan dalam Islam. Nanti akan kita bahas bagaimana bentuknya, apa saja yang termasuk niyahah, meratap yang terlarang, dan bagaimana hukumannya, serta bagaimana yang dibolehkan ketika seorang mendapati musibah yang berat seperti kematian salah satu anggota keluarga atau pasangan hidup atau anak atau yang semisal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada mukaddimah yang perlu kita sampaikan dalam bab niyahah. Yang pertama adalah termasuk salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Semua kejadian di alam adalah ciptaan Allah, dan sebelum diciptakan oleh Allah, kejadian itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, dalam hidup ini pasti ada ujian. Dan ujian itu bisa berbagai macam bentuknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kurang jiwa, termasuk diantaranya adalah kematian dan sakit. Wassamarat, dan juga kadang-kadang kurang hasil tanaman atau kebun atau yang semisal, kadang-kadang ada gagal panen, ya. Tetapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi ini ujian yang tidak mengenakkan, kekurangan ini, kekurangan itu. Tetapi kita harus tahu juga bahwasanya kadang-kadang ujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah, kami akan uji kalian baik dengan perkara yang buruk maupun dengan perkara yang baik. Seperti contohnya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian. Kadang-kadang kita ini lulus ujian ketika diuji dengan kesulitan, kekurangan harta, kematian, dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang kita tidak lulus dengan ujian berupa anak dan harta. Kita lebih cinta kepada anak kita daripada kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih cinta kepada harta kita daripada kepada Allah dan Rasulnya. Banyak kalau kita perhatikan, misalnya pada saat waktu-waktu di tengah orang sedang bekerja, zuhur misalnya, sedang bekerja mencari apa? Mencari nafkah untuk siapa? Untuk anak dan istri. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, diabaikanlah panggilan Allah. Padahal kadang-kadang dia mengaku cinta kepada Allah nomor satu. Tapi kenyataannya ketika dia sedang mencari nafkah, katanya untuk cinta kepada anak dan istrinya, lalu berbenturan dengan cinta kepada Allah, diabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi. Ikhwanna fiddin azakumullah. Poin berikutnya yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, bahwasanya musibah apapun bentuknya yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak akan pernah meleset sekalipun, terutama kematian. Allah mengatakan aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan menyusulmu. Jadi kematian yang datang, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun engkau berada di dalam benteng yang paling kokoh, tidak mungkin menghindari dari kematian. Kita sekarang ini ya, menghindari wabah corona. Memang kita harus berikhtiar, menjalani sebab, menghindari segala bentuk hal-hal yang sifatnya itu akan tertular wabah. Tapi kalau Allah menghendaki kena. Beberapa saat yang lalu, salah satu saudara kita, jamaah kita, dia orang yang paling dikenal sebagai orang yang betul-betul menjaga. Tapi ternyata dia tiba-tiba kita dengar meninggal dunia karena terjangkiti wabah virus corona. Namun bukan berarti kemudian kita meremehkan. Ada yang namanya usaha, dan usaha itu termasuk bagian yang paling penting daripada tawakal, sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan tawakal yang benar itu bagaikan seekor burung yang pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah tawakal manusia sebenarnya, ada usaha. Jadi makanan tidak datang sendiri. Demikian pula penyakit, demikian pula yang namanya pantangan. Ada sebagian di antara kita mengatakan semua takdir Allah. Penyakit Allah yang buat, penyakit Allah yang ngangkat, sehingga tidak perlu dihindari, tidak perlu adanya kewaspadaan, tidak perlu adanya ikhtiar, tidak perlu adanya pantangan. Sebenarnya kalau kita mau belajar Islam yang benar, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pengobatan sekaligus pantangan. Kalau pengobatan jelas, ada minum ini, minum itu, ada bekam dan seterusnya. Pantangan pun juga diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya Ummu Hani, diundang makan, disuguhkan kurma yang baru dipetik, masih keras. Maka Rasulullah mulai memakannya, dan Ali pun juga hendak memakan, di-stop oleh Rasulullah. Mah ya Ali, berhenti wahai Ali. Innaka naqihun, kamu kan sedang sakit atau baru sakit. Maka Ali pun terdiam. Dia menunggu, kemudian tuan rumah mengambil sebagian kurma yang baru dipetik tadi yang keras,
dimasak, direbus bersama dengan gandum, entah bagaimana caranya, ini dalam riwayat Muslim, kemudian disuguhkan kepada Rasulullah bersama Ali, maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, min hadza fa'asib, wahai Ali, kalau seperti ini silahkan dimakan, kamu sakit. Artinya apa? Orang sakit tidak boleh makanan-makanan yang membahayakan dirinya, yang keras dan semisal. Tapi kalau yang lembut-lembut silahkan. Para ulama membahas seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan itu tidak hanya pengobatan saja. Minum obat iya, tapi menjaga pantangan-pantangan ini pun juga termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang Islam ketika mendapati musibah, kalau dia ingin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ini namanya istirja, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Coba kalau kita perhitungkan atau kalau kita pikirkan sejenak, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu menyadarkan kita seberat apapun musibah, itu pasti kita akan sadar. Kita misalnya punya keluarga, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, ya. Sementara kita meyakini selama ini bahwa dia adalah keluarga saya, lahir dari istri saya, merawat dari kecil sampai besar demikian, tiba-tiba dicabut oleh Allah nyawanya. Mungkin kita akan mengatakan, wah ini enggak adil. Tapi kita mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami semua termasuk yang dicabut nyawanya ini milik Allah. Dan semua kita ini akan kembali kepada Allah. Langsung sadar bahwasanya kita tidak kuasa apa-apa, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau dengan doa-doa yang lain seperti Nabi mencontohkan ketika ada musibah mengatakan innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini, milik Allah lah yang diambil. Jadi Allah mengambil milik dia sendiri, berhak. Walahu ma'ata, dan milik dia apa yang diberikan, sehingga Allah yang paling berhak. Dan segala sesuatu itu telah ditentukan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua ini telah ditentukan umurnya, cuman rahasia. Ya, yang di sini umurnya 50, yang di sana umurnya 60, yang di sana umurnya 70, ada yang 80, ada yang sampai 90 tapi jarang, kata Nabi begitu. Bahkan ada yang kurang dari 60, kurang dari 50, dicabut nyawanya oleh Allah. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesabaran dan berharap pahala itu adalah jalan terbaik bagi setiap orang yang mendapati musibah. Rasulullah mengatakan kepada seorang yang dapat musibah, falyasbir wal yahtasib, hendaklah dia sabar, hendaklah dia berharap pahala. Kalau dia sabar dan berharap pahala, maka sabar itu pahalanya pun tidak ada batasnya. Kemudian pahala kesabaran lagi dia akan dapatkan seluas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah melaknati. Melaknat itu mendoakan jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan dasar laknat, ya gitu ya, itu sama dengan mendoakan semoga kamu jauh dari rahmatnya Allah. Doa bagus gak itu? Bagus gak kira-kira? Tidak bagus. Nah, Nabi melaknati seorang yang meratapi musibah dan orang yang mendengarkan ratapan. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah kalau dengan lafadz ini.
Kalau dengan lafadz ini, hadis ini lemah. Tetapi ada lafadz-lafadz yang lain yang mendukung, dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih tentang dosa orang yang meratapi musibah. Kebanyakan ikhwan fillah azakumullah, kalimat niyaha itu adalah an-niyahatu 'alal mayyit. Kalimat meratap itu ketika ada mayat atau meninggal dunia. Tapi sebenarnya disebutkan oleh para ulama bahwa an-niyaha ini, meratap ini adalah berlaku setiap musibah. Tapi disebutkan mayat karena umumnya orang itu meratapi musibah kematian. Sementara di sana ada orang yang meratapi musibah yang dirasa berat selain kematian pun kadang-kadang meratap. Bukankah kita pernah mendengar ada orang ketika kehilangan hartanya, ya, apa yang dilakukan? Mukul-mukul badannya. Ada? Ada. Bukankah kita pernah mendengar ada orang kebakaran rumahnya, terus ngapain dia? Ini biasanya perempuan. Perempuan ketika melihat rumahnya kebakaran, biasanya apa yang kita lihat perempuan itu? Pemilik rumahnya histeris, teriak-teriak, bahkan kadang-kadang melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, ya, mencak-mencak, nangis sambil teriak-teriak, menyebut-nyebut hal-hal yang tidak layak disebut. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan seolah-olah rumah itulah yang melindungi dirinya. Ini termasuk niyahah, bukan kepada mayat tetapi kepada musibah kebakaran. Ya, ada subhanallah, kita lihat beberapa saat yang lalu di sebuah potongan video, ada orang naik sepeda motor, ya, di tengah jalan diberhentikan oleh polisi, dimintai SIM-nya, tidak punya, atau Allah alam, anda tidak tahu pelanggarannya apa, yang jelas dia melanggar lalu lintas, mau ditilang nggak terima, ya. Ditilang itu kan musibah. Kemudian maunya apa? Ya sudah, kalau nggak mau ditilang, disita sepeda motornya. Dia merasa bahwa ini adalah berat, musibah. Akhirnya apa? Sepeda motornya dihancuri sendiri. Jadi dia tidak sabar dengan musibah seperti ini, maka akhirnya sepeda motornya dipukuli sendiri, ditendangi sendiri. Ini termasuk bentuk niyahah zaman modern. Dulu nggak ada seperti ini, sekarang ada. Jadi ketika dia mendapati musibah, merasa berat, kemudian ngerusak. Ya, kalau orang dulu ngerusak bajunya, ya, menampar-nampar wajah, kemudian menyebut-nyebut sebutan yang tidak layak, ini orang dahulu. Tapi orang sekarang semuanya ada saja yang namanya meratap musibah. Bahkan di suatu negeri kafir, itu ada tempat untuk melampiaskan kekesalan ketika dapat musibah. Disebutkan di sana itu ada sebuah tempat bagi orang yang sedang kecewa, orang yang sedang marah, orang yang sedang sedih, masuk membayar sekian-sekian, kemudian disiapkan di situ barang-barang pecah belah. Ada piring, ada gelas, ada apa begitu, mangkok, silakan. Kalau sedang kesal, lempar sampai pecah. Ini termasuk juga bentuk meratapi musibah dengan cara merusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyyah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan kami, baiat, ya, sumpah setia, supaya kami tidak meratapi mayat. Hadits ini muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, muttafaqun alaih. Walahu nahwuhu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Hadis yang kedua ini nanti kita akhirkan saja. Kita perinci dulu masalah meratapi mayat yang disebut dengan niyahah.
dari kata naha yanuhu. Ya. An-nauh. An-nauh itu suara burung merpati. Ya. Ketika sedang apa? Sedang berdiam di suatu tempat. Itu suaranya begitu. Nah, disebutkan demikian, niyaha itu seperti burung merpati karena orang yang menangis berlebihan itu adalah niyaha. Dan itulah yang diharamkan dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa meratapi musibah itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar, bukan kecil. Nanti kalau kita punya keluarga, ya, tolong sampaikan kepada anggota keluarga, terutama kalau kebiasaan di daerah kita ini orang menangis berlebihan, mengucap ucapan-ucapan berlebihan, tolong sampaikan kepada mereka, nanti kalau saya meninggal dunia, tidak usah berlebihan, teriak-teriak menangis. Ini wasiat yang baik, kalau memang kebiasaan orang itu meratapi mayat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara manusia dengan keduanya ada jenis kekufuran. Ada dua hal, kalau dilakukan oleh manusia maka mereka memiliki jenis kekufuran. Bukan berarti jatuh kafir keluar dari Islam, bukan, tetapi perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir, orang Islam tidak layak untuk melakukan hal ini. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi, yang pertama mencela nasab orang. Ya. Ini biasanya ikhwan, orang ini punya nasab yang bagus di mata masyarakat, lalu ketika melihat ada orang yang nasabnya rendah, dihina. Atau dia misalnya punya keluarga, dikenal keluarganya pejabat misalnya. Lalu ketika bertemu dengan orang yang tidak punya nasab atau orang biasa, orang rendahan, kemudian dihina. Atau misalnya ada orang dikenal karena apa? Karena bapak moyangnya itu adalah pencuri. Lalu dia dikatakan kamu anak pencuri atau turunan pencuri. Ini namanya menghinakan orang karena nasab yang buruk. Tidak boleh. Yang mencuri bapaknya dan mungkin sudah tobat, dia tidak berbuat apa-apa, tidak boleh kita hina, kita rendahkan. Ya, ini yang pertama. Jadi mencela, memburukkan, merendahkan nasab orang lain ini termasuk kekufuran. Lalu yang kedua kata Nabi, wan niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua meratapi mayat. Ketika Rasulullah menyebut kufrun, yaitu jenis kekufuran, maka ini yang menjadikan salah satu sebab perbuatan itu sebagai dosa besar. Jadi sebagian para ulama menambahkan definisi dosa besar itu kalau ada kalimat kufur-kufurnya selain masalah yaitu laknat, ya, maka ini termasuk ciri-ciri dosa besar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada lagi hadis Rasulullah mengatakan tentang an-niyahatu min amril jahiliyah. Meratapi mayat itu termasuk ciri khasnya orang-orang jahiliyah. Ini juga ditambahkan lagi oleh para ulama, kalau ada suatu perbuatan dinisbatkan kepada orang-orang jahiliyah, berarti itu adalah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Artinya harus taubatan nasuha. Tidak bisa dihilangkan, diampuni dengan amal. Tidak bisa dihapus dengan sholat. Tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan bayar zakat. Karena dosa besar itu harus memerlukan taubatan nasuha. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim yang lainnya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ini lebih ngeri lagi. Rasulullah mengatakan seorang wanita yang meratapi mayat, ya, seorang wanita yang meratapi mayat
apabila dia tidak taubat sebelum kematiannya, mati dalam keadaan belum taubat dari meratapi mayat. Kalau sudah taubat, insya Allah diampuni. Tapi belum sempat taubat, setelah meratapi mayat kemudian mati, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dikenakan padanya baju dari cairan tembaga, ya. Jadi dikasih baju tapi berupa cairan tembaga. Bagaimana ini? Ya panas, sebagaimana api di dunia dengan api di neraka itu berbeda panasnya sekian kali lipatnya, maka tembaga cair di dunia panas gak? Pasti panas. Maka tembaga cair di neraka berkali-kali lipat panasnya dibandingkan dengan di dunia. Itu yang dikenakan. Loh bagaimana? Masa sih bisa jadi pakaian? Bisa. Allah yang menentukan demikian. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi, wadir'un min jarab, dan diselimuti dengan pakaian yang menimbulkan gatal. Ya, jarab itu gatal yang menyeluruh tubuhnya itu. Jadi sudah panas, gatal. Itu hukuman bagi orang yang belum bertaubat dari apa? Meratapi mayat. Di situ disebutkan naihah, wanita yang meratapi mayat. Kenapa kalau disebutkan wanita? Karena biasanya terjadi pada ibu-ibu wanita. Jarang-jarang laki-laki itu meratap. Coba kalau yang mati suami, ya, atau orang tua, kemudian punya anak perempuan, maka yang perempuan kadang-kadang menangisnya berlebihan. Sementara yang laki-laki nangis biasa, setelah itu sudah. Tapi kalau seorang wanita, apalagi yang meninggal suaminya, apalagi meninggal mendadak, subhanallah. Kami saksikan seorang wanita, istri, mendapati tiba-tiba suaminya meninggal. Nah, selesai dia nangis, teriak-teriak. Setiap ada tamu langsung histeris lagi, pingsan. Kemudian sadar, kemudian sudah nyaman. Datang lagi tamu, dia mau cerita, histeris lagi. Ingat lagi begitu. Terus enggak selesai-selesai. Ya. Oleh karena itu peringatan yang keras kepada kaum wanita, karena biasanya yang meratapi mayat itu dominannya wanita. Apalagi yang meninggal suaminya. Kalau suami ditinggal mati istrinya, ya nangis, tetapi kadang-kadang apa? Sebentar. Ya kan? Kalau laki-laki yang meninggal istrinya, maka ya nangis tetapi sebenarnya, bahkan kadang-kadang tidak menangis, ya kan? Ada lagi yang malah senang, ya kan? Tapi perempuan biasanya tidak demikian, ya. Tapi tidak boleh kita merasa senang kalau istrinya meninggal dunia, tidak boleh. Tetap ada rasa sedih sebagai bentuk kasih sayang kepada istrinya. Meskipun istrinya misalnya sudah tua, tetap seorang suami itu merasa kehilangan. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama macam-macam atau bentuk-bentuk meratapi musibah. Ada banyak sekali versinya atau macam-macamnya. Ya. Contoh, dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, dikeluarkan dan disepakati oleh Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa minna man latamal khudud. Bukan termasuk kami orang-orang yang menampar-nampar pipi. Ya, pernah lihat orang ditinggal mati oleh pasangannya kemudian mukul-mukul pipi? Pernah? Ya itu yang dilarang dalam Islam. Dan itu termasuk perbuatan kaum jahiliyah. Ya, ketika suaminya meninggal dunia, aduh mukul-mukul begini. Ini termasuk bentuk ratapan yang pertama yang paling sering dilakukan oleh kaum jahiliyah, terutama kaum wanita mereka. Lalu yang kedua, wasyaqqal juyub. Bukan termasuk golongan kami pula mereka-mereka yang meratap dengan cara syaqqa, merobek-robek juyub. Juyub itu jamak dari kata al-jaib. Apa juyub itu? Kantong? Kantong mana? Kantong baju sini? Atau sini?
Nah, taib. Kalau kita melihat dalam hadis juyub, jamaknya jaib, itu artinya kalau kita lihat dalam syarah-syarahnya para ulama, itu adalah manfadhus saub minar ras atau min jihatir ras. Ya. Yaitu tempat masuknya baju di arah kepala ini. Ini jaib namanya. Jadi ini yang ditarik-tarik. Nah, begini. Ditarik-tarik begitu sambil nangis, sambil teriak, ditarik-tarik baju sampai sobek atau mungkin tidak sobek. Ini termasuk meratap. Ya. Jadi ada sedikit perlu diluruskan, sebagian yang menerjemahkan syaqqal juyub itu merobek saku. Ini kurang tepat ya. Yang benar adalah merobek, yaitu lobang baju dari arah kepala ini. Ditarik-tarik begini. Jadi masa kalau meratap begini? Kan enggak. Atau ini disobekin gitu? Enggak. Tapi sini biasanya. Tapi kalau seandainya dia merobek saku, merobek kantong kiri kanan, termasuk juga. Cuman yang dalam hadis dicontohkan adalah merobek-robek, yaitu bagian lubang baju dari arah kepala ini, yaitu kerah baju ini loh, ditarikin. Itu yang ada. Ini yang kedua. Wada'a bida'wal jahiliyah, termasuk juga bentuk meratapi mayat, ya, yang diancam oleh Nabi SAW. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, adalah menyeru dengan seruan kaum jahiliyah. Bagaimana menyeru dengan seruan kaum jahiliyah? Disebutkan oleh para ulama, biasanya orang jahiliyah dahulu kalau ada kematian, terutama seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, mereka wanita itu mengatakan ya Jabalah, ya Sanadah, ya Kahfah, dan semisal. Apa artinya? Ya Jabalah, Jabal itu gunung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka mengatakan wahai pelindungku. Karena Jabal itu kan tinggi besar, kemudian membuat naungan, seolah-olah aku bernaung kepadamu, sekarang kau mati, siapa lagi yang menaungiku? Itu maknanya. Ya. Wasanadah juga sama. Sanad itu sandaran. Siapa lagi aku bersandar kalau kau meninggal dunia? Ini termasuk ratapan. Atau kahfa, kahf, goa, itu biasanya dipakai untuk berlindung. Sama. Artinya apa? Kalau engkau mati, siapa lagi yang melindungi aku? Siapa yang nafkahi aku? Terus aku ikut siapa? Gitu. Ya kan? Pernah nggak mendengar ibu-ibu menangis seperti itu? Teriak-teriak begitu. Sambil teriak-teriak, sambil bicara. Coba didengar perkataannya itu. Ternyata isinya berupa ratapan kaum jahiliyah. Ada saja di situ. Sambil nangis, sambil mengatakan, "Pak, kalau kau mati, terus saya ikut siapa?" Ya. Kalau kau mati, siapa yang mengurus anak-anak kita? Kalau engkau mati, mending saya mati juga. Ada yang begitu? Ada, seperti itu. Jangan kamu yang mati, lebih baik saya saja. Loh kok malah minta mati? Padahal di dalam Islam tidak boleh minta-minta kematian. Ini semuanya termasuk meratap musibah. Dan itu termasuk dosa besar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ditambahkan lagi oleh para ulama, waqala Abu Musa al-Asy'ari, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah bari'un minas saliqah. Ini juga termasuk bentuk meratapi musibah. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, saya berlepas diri terhadap perkara yang mana Nabi berlepas diri juga. Nabi pernah mengatakan, saya berlepas diri dari wanita as-saliqah. Saliqah itu adalah allati tarfa'u sautaha indal musibah, yaitu ketika mendapati musibah dia mengangkat tinggi-tinggi suaranya. Tadi seperti tadi, teriak-teriak histeris. Ya, bahasa kita, bahasa di tempat kita, nangis tidak sekedar nangis tapi geru-geru. Tahu geru-geru? Di sini sama ya. Ya, jadi nangisnya sambil ngomong-ngomong, sambil menyebut-nyebut kebaikan sang mayat. Ya, atau kadang-kadang dia tidak secara langsung
tetapi pada hakikatnya dia mengajak bicara seolah-olah orang mati ini diajak bicara. Ini termasuk juga bagian daripada meratapi musibah kematian. Lalu Rasulullah mengatakan wal haliqah, demikian pula aku berlepas diri dari wanita yang haliqah, yaitu allati tahlaku ra'saha indal musibah, mencukur rambutnya habis ketika ada musibah seperti kematian. Jadi karena saking sedihnya sudah habis si rambutnya, tidak peduli bagaimana penampilannya nanti di hadapan keluarganya, dihabisi. Maka ini termasuk bentuk daripada niyaha. Kemudian Rasulullah mengatakan wasyaqah, ini sudah tadi. Nabi mengatakan aku berlepas diri dari wanita yang merobek lubang bajunya. Ini sudah berlalu tadi. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah, disebutkan oleh para ulama termasuk bentuk niyaha adalah ketika ada yang meninggal dunia lalu menyebut-nyebut kebaikan orang tersebut padahal orang mengetahuinya. Ya. Orang tahu semua bahwa orang ini begini, perbuatannya begini, setiap hari begini. Itu disebut ketika ada mati, dia kematian, lalu sang istri kadang-kadang nangis sambil menyebut-nyebut, Pak atau Mas, kamu adalah orang yang setiap hari begini-begini. Ya. Kamu kalau sore pergi ke masjid, kamu kalau pagi ya ngapain? Kerja dengan baik, kamu setiap hari membantu saya, kamu setiap hari begini. Nah, omongan-omongan semacam ini orang tahu sudah. Untuk apa dibicarakan? Dan dia ini maksudnya ngomong kepada siapa? Kepada orang yang mati tidak mendengar. Kepada orang yang ada hidup mereka tahu. Maka ini termasuk ungkapan yaitu ketidaksabaran terhadap musibah yang menimpanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama segala aktivitas ya yang dikhususkan untuk menampakkan kesedihan ketika ada musibah, maka itu termasuk bagian daripada meratap. Sekali lagi, semua aktivitas ya, semua aktivitas yang diungkapkan secara khusus sebagai bentuk pengungkapan daripada musibah atau kesedihan, maka itu termasuk bagian daripada meratapi musibah. Dicontohkan oleh para ulama, seorang wanita yang biasanya berpakaian ya biasa ya, kadang-kadang ini kadang-kadang itu yang dipakai, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna coklat, kadang-kadang warna yang lain, tiba-tiba ketika ada kematian berubah total, hitam-hitam pakaiannya. Ini termasuk bentuk meratapi mayat. Ya. Kenapa demikian? Dia ada aktivitas yang dia lakukan sengaja untuk apa? Untuk menampakkan secara khusus ini sedang bersedih. Sementara dia tidak terbiasa memakai pakaian tersebut. Dan para ulama mengatakan tidak harus hitam. Mungkin di suatu tempat ada yang lain. Misalnya kalau ada kematian, orang-orang itu mengungkapkan kesedihan dengan berpakaian misalnya apa? Hijau misalnya. Padahal biasanya tidak berpakaian demikian. Maka ini pun juga termasuk bagian daripada meratapi mayat. Lalu yang kedua, ini asal usulnya dari orang-orang barat. Dan ini menjadi ciri khas kaum kafir. Kalau orang Islam mengikuti cara ini, maka masuk dalam kategori man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Artinya apa? Kemiripan secara zahir ini akan menyebabkan kesamaan secara batin. Makanya termasuk hal yang dilarang dalam Islam, sengaja meniru-niru ciri khasnya kaum kafir, terutama sebentar lagi biasanya di pergantian tahun Masehi, orang Islam ikut-ikutan apa? Merayakan tahun baru, ikut-ikutan meniup trompet. Padahal Rasulullah mengatakan tentang trompet itu huwa min amril yahud. Meniup trompet itu ciri khasnya kaum Yahudi.
Jadi orang Islam tidak boleh meniup trompet. Termasuk diantaranya adalah pesta kembang api. Pengagung api adalah orang Majusi, maka tidak boleh orang Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru dengan kembang api. Ya. Kalau ada yang mengatakan, anak saya nangis kalau enggak dibelikan trompet. Iya kan? Kita katakan tidak apa-apa, nangis sebentar. Kalau lelah dia diam sendiri. Ya kan? Daripada apa? Kita belikan trompet lalu dia tiup trompet menyamai kaum Nasrani dan Yahudi, kemudian akhirnya kita yang menangis di akhirat kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada nangis di akhirat kelak, mendingan nangis di dunia tidak apa-apa. Anak kecil tidak ngerti masihan. Dan kita harus teguh menjaga seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa ada pula termasuk perkara atau sebagian dari perkara meratapi mayat, yaitu apa yang dilakukan oleh banyak orang sekarang, seperti yang dikatakan oleh Jarir ibnu Abdillah al-Bajali, seorang sahabat Nabi, ya, seorang sahabat Nabi yang sangat jujur, terkenal dia ini. Beliau itu kalau beli sesuatu menawar, tapi menawar lebih tinggi. Ini Jarir ibnu Abdillah. Kalau kita kan nawarnya lebih rendah. Kalau kita beli sepeda motor ditawarkan 5 juta, kalau bisa 3 juta saja. Ya kan? Jadi kalau bisa paling rendah kalau bisa. Tapi Jarir ini jujur. Dia sudah pernah mengatakan bersumpah kepada Allah agar jujur kepada orang Islam. Maka apapun yang ada di pikirannya dan dalam hatinya akan diungkapkan kepada sama muslim. Ada sebuah kisah ketika dia menyuruh pembantunya untuk beli seekor kuda. Ini kisah sangat terkenal. Ketika dia ini menyuruh pembantunya untuk beli seekor kuda, maka berangkatlah pemuda ini mencari orang yang jual kuda, dapat. Kemudian ditanya berapa, dikatakan demikian-demikian. Kemudian sepakatlah dengan harga 300 dirham. 300 dirham lumayan. Kemudian dia pulang kepada tuannya, bertemu dengan Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Ya, dibawa, belum dibayar. Dibawa kudanya, diserahkan kepada Jarir. Lalu Jarir mengatakan, berapa kau dapatkan kuda yang bagus ini? Lalu sang pembantu mengatakan 300 dirham. Dilihat, enggak bisa. Ini tidak boleh dijual harga 300. Tidak cocok harga sekian, karena terlalu bagus. Dia ini cocoknya 400. Coba sampaikan kepada pemiliknya. Disampaikan. Yang namanya pedagang mau saja ditambahi uangnya. Akhirnya mau. Kemudian dinaiki oleh Jarir. Ternyata tidak seperti yang dipikirkan, lebih bagus lagi. Maka dipanggil lagi pembantunya, dia mengatakan kuda ini tidak cocok 400. Bagusnya ini pasnya 500. Bilang sama pemiliknya. Dibilangkan kepada pemiliknya setuju. Kemudian dipakai sama Jarir. Dipakai jalan. Ternyata luar biasa kuda ini, tidak cocok 300, 400, 500, tidak cocok semua. Cocoknya adalah 800. Akhirnya dibayar kontan 800 dirham. Kemudian sang pembantu heran, wahai Jarir, orang itu menawar supaya lebih murah, tetapi engkau menawar ditambahi harganya. Kenapa engkau demikian? Dia mengatakan, saya sudah bersumpah di hadapan Nabi akan jujur kepada orang yang beriman, dan inilah yang aku ketahui. Kuda ini sesuai harganya menurut saya adalah 800 dirham. Dibayar kontan demikian. Nah, beliau dalam hal ini mengatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyiti wa sun'atat ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Beliau mengatakan, hadis ini bisa kita dapati dalam Talkhis Ahkamil Janaiz halaman 73. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Jarir mengatakan, kami dahulu menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah keluarga kematian, kemudian menyuguhkan makanan atau membuat makanan, keluarganya membuat makanan,
Setelah mayat dikuburkan, itu termasuk bagian daripada meratapi mayat. Jadi buat acara makan-makan setelah kematian, yang mengadakan itu keluarga mayat. Ini dikatakan oleh Jarir, seorang sahabat Nabi, dan dia mewakili para sahabat yang lain dengan perkataannya, kunna, dulu kami menganggap, bukan dia sendiri, dulu kami menganggap kumpul-kumpul di rumah kematian, mereka buat makanan lalu kita makan-makan, itu termasuk bagian daripada meratapi mayat. Ya. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan istilah al-ma'tam. Makan-makan di rumah kematian, maka Imam Syafi'i sangat membenci hal tersebut. Karena memang apa? Yang pertama itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu yang kedua, itu semakin menyusahkan keluarga mayat. Ya. Oleh karena itu petunjuk yang lebih tepat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika Ja'far ibnu Abdul Muttalib meninggal dunia di medan perang, keluarganya banyak, anak-anaknya banyak, istrinya ada, janda, mereka sedih dengan meninggal kepala keluarganya, maka Rasulullah mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Buatkan makanan buat keluarganya Ja'far, karena sekarang mereka mendapati perkara yang menyibukkan mereka, kesedihan. Jadi justru orang-orang yang tidak mendapat musibah berusaha ngirim makanan kepada keluarga kematian, bukan malah minta makan. Bahkan para ulama mengatakan ini sebagai contoh untuk meringankan beban beratnya musibah dengan mengirim makanan, jadi makanannya. Tapi kalau sudah banyak, kirim yang lain. Karena meringankan beban itu bukan untuk makan sehari saja. Diberikan uang, diberikan makanan pokok, bahan makanannya, lauknya dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada meringankan beban orang yang mendapati musibah kematian. Kita skors untuk adzan dulu, dan setelah adzan kita lanjutkan sebentar, insya Allah. Kita tambahkan sedikit. Hadis berikutnya adalah dari Ibnu Umar, tadi kita sudah baca, radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi muttafaqun alaih walahuma nahwuhu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, mayat itu disiksa dalam kuburnya sebab diratapi. Hadis ini muttafaqun alaih. Sekali lagi, mayat itu akan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya sebab dia diratapi oleh keluarganya. Ini akan ada penjelasan sebentar lagi. Sementara Aisyah tidak menerima hadis ini. Walahu manahuhu anil Mughirah bin Syu'bah, dan di antara riwayat Bukhari Muslim juga semisal ini sama riwayatnya, tetapi dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ikhwan fillah azakumullah, Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis ini. Kenapa demikian? Karena dia berpandangan bahwa hadis ini bertolak belakang atau bertabrakan dengan ayat Allah, alla taziru waziratu wizra ukhra. Pendosa itu tidak bisa melemparkan dosa kepada orang lain. Sehingga dia, kalau ada mendengar hadis ini, dia mengatakan tidak ada seperti itu. Namun ikhwan fillah azakumullah, perkataan Aisyah ini adalah perkataan ijtihad dari beliau. Dan beliau tidak mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Sementara segenap para sahabat yang lain banyak sekali mendengar hadis tersebut. Bahkan hadisnya adalah hadis yang muttafaqun alaih, tidak bisa diingkari keabsahannya. Dan segenap para sahabat Nabi pun juga menerima hadis ini, yang isinya adalah mayat itu akan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya kalau ada keluarganya yang meratapinya. Terus bagaimana dengan mengkompromikan dengan ayat yang dibahas atau diangkat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kan orang itu tidak bisa melemparkan dosa kepada orang lain.
Dijawab oleh para ulama sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab syarahnya seperti Fathul Bari ada, kemudian Al-Minhaj Syarh Muslim juga ada. Ada beberapa makna hadis ini, tetapi yang paling rajih paling tidak ada dua hal atau dua makna. Jadi kok bisa? Mayat kan sudah meninggal dunia, kok disiksa dikubur gara-gara orang hidup melakukan ratapan? Padahal itu bukan perbuatan mayat. Maka jawabnya yang pertama, dan ini pendapat atau perkataan dinisbatkan kepada Imam Bukhari dan Ibnul Mubarak. Apa itu? Beliau-beliau mengatakan, idza kana al-mayyitu yardha fi hayatihi wa kanatil 'adatu hina idzin an-niyahatu 'alal mayyit wa lam yanha 'an dzalik fi hayatihi. Ini jawaban yang pertama. Ini harus antum pahami ini supaya paham dan tidak bingung lagi ketika mendengar hadis ini. Loh, kok mayat sudah mati kok disiksa, yang melakukan perbuatan adalah orang hidup. Makna yang pertama adalah kalau mayatnya itu rela diratapi, ya, sedangkan kebiasaan yang berjalan di tempat dia itu adalah manusia meratapi mayat dan dia waktu hidup tidak pernah melarang. Jadi sekarang gini, di suatu tempat setiap ada orang mati orang teriak-teriak, ya, orang mukul-mukul wajah, orang meropek-ropek baju. Apalagi orang menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat berlebihan. Itu kebiasaan yang berlaku, umum, lumrah. Lalu tiba-tiba ada orang mengerti, kemudian kita akan mengerti, dan dia dugaan kuat kalau mati pasti diratapi. Dia rela dan tidak pernah mengingatkan, tidak pernah berwasiat jangan meratapi mayat saya. Orang inilah yang ikut diazab di alam kuburnya. Kenapa demikian? Karena dia tahu tentang perbuatan ini, dosa besar ini, dan dia rela dengan perbuatan tersebut. Buktinya rela apa? Dia mampu mengingkari tapi tidak mengingkari. Dia mampu mengucap jangan, itu saja. Jangan lakukan ya meratap, tapi dia tidak lakukan demikian. Dia tidak mengucap. Maka orang seperti ini akan ikut diazab oleh Allah kalau ada salah satu keluarganya meratapi mayatnya. Ya. Tapi kalau seandainya kebiasaan di tempat itu memang meratap, lalu dia ini mengatakan, bahkan mungkin tulis wasiat, ya, saya wasiatkan kalau saya meninggal dunia jangan sampai ada yang meratapi mayat saya. Perlakukan mayat saya nanti dengan sesuai sunnah Rasulullah. Ini lebih lengkap lagi. Maka ketika dia meninggal dunia, ada yang meratapi, maka dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Dia sudah berlepas diri. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan pendapat yang kedua ini disandarkan kepada jumhur, mayoritas para ulama oleh Imam Nawawi. Dan ini yang lebih terkenal. Apa itu? Idza kanal mayyitu awsa fi hayatihi an yubka alaihi wa yunaha ba'da mautih. Jadi berlaku diazab sang mayat kalau ada orang hidup yang meratapinya itu kapan? Apabila sang mayat itu ketika hidup berwasiat untuk ditangisi, malah wasiat, ya, dan juga diratapi, ya, nanti ya saya wasiatkan kepada anak-anak misalnya, kalau saya mati nanti kamu nangis ya, kamu pagi, kamu sore, kamu malam. Atau misalnya nanti kalau saya mati kalian nangis gantian, pokoknya 3 hari 3 malam jangan berhenti misalnya. Atau misalnya kalian harus begini, pertanda bahwa ini adalah yaitu mengungkapkan rasa sedih yang berlebihan. Maka inilah orang-orang yang akan diazab di kuburnya meskipun dia tidak meratapi, tapi diratapi. Akibat apa? Akibat dia yang minta berwasiat agar diratapi mayatnya, dan dia berwasiatnya ketika masih hidup dahulu. Dan di sana masih ada pendapat-pendapat yang sangat banyak, tapi 2 inilah cukup mewakili makna daripada mayat diazab di alam kuburnya kalau ada orang yang meratapinya dan orang itu masih hidup,
Makna yang pertama, dia rela dan tidak melarang sementara kebiasaan orang di tempatnya itu meratapi mayat. Yang kedua, dia berwasiat agar mayatnya nanti diratapi. Ya. Wasiat keburukan itu sama dengan pelaku keburukan. Dan hadis yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, wa an Anasin radhiyallahu an qala syahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu. Kata Anas bin Malik, aku pernah yaitu mendapati atau menyaksikan kematian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dikuburkan. Jadi ketika menguburkan mayat putrinya Rasulullah, Anas bin Malik ikut ngubur. Rasulullah pun juga ikut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri. Sementara Rasulullah duduk di sisinya kuburan, bukan menduduki kuburan, tapi di sebelahnya kuburan. Fara'aitu ainaihi tadma'ani rawahul Bukhari. Dan aku melihat Nabi itu kedua matanya mengeluarkan air mata, menangis. Ya. Ikhwana fiddin azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menangisi musibah, kalau nangisnya wajar, maka itu dibolehkan. Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh anak laki-lakinya bernama Ibrahim, mati masih kecil, belum balik, maka Rasulullah sedih dan menangis, nangis biasa. Maka sahabatnya ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal engkau melarang kami menangis? Maka Rasulullah mengatakan, bukan demikian. Lalu Rasulullah mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdir Rabb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata kesedihan. Hati pun bisa bersedih, tetapi kami tidak akan berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza au yarham wa asyara ila lisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menyiksa orang itu karena sebab keluarnya air mata nangis. Dan Allah tidak akan menyiksa orang itu karena hati sedih. Tapi Allah itu akan menyiksa orang itu karena ininya atau merahmati karena ininya sambil mengisyaratkan ke lidahnya. Itu yang menyebabkan ratapan tadi. Jadi menangis wajar biasa, bersuara pun juga tidak ada masalah. Tapi yang wajar. Tapi kalau disertai dengan ucapan, dikuat-kuatkan suaranya, sambil memuji-muji mayat, menyebut kebaikannya, sambil mengatakan seperti tadi, jabala wa sanada wa kahfa, yang artinya adalah seperti dia kehilangan pelindung, kehilangan orang yang akan menjaminnya, maka ini semuanya termasuk meratapi musibah kematian. Ikhwanna fiddin azakumullah, satu lagi faedah dari hadis Anas tadi disebutkan oleh para ulama bahwa Rasulullah duduk di sisi kuburan, padahal dalam hadis yang lain naha Rasulullah an yujlasa 'alal qubur. Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Maka digabungkan oleh para ulama, maksudnya yang tidak boleh duduk itu adalah di atas kuburan yang ada mayatnya, sementara di sisinya yang tanah yang enggak ada isi mayatnya, maka itu boleh dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sempat duduk lama menunggu proses penguburan mayat salah seorang sahabatnya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan sisa waktunya. Kalau ada, silahkan. Ya. Ya. Apabila ada orang meninggal dunia sudah setahun lebih, lalu salah satu anggota keluarga atau siapapun ya, mungkin sahabatnya atau kenalannya atau mungkin muridnya
bercerita tentang kebaikan-kebaikan sang mayat. Boleh atau tidak? Atau ini termasuk niyaha? Kita lihat sekarang, untuk apa dia bercerita? Kalau untuk digali faedah, hikmah, supaya dipelajari karena ini kebaikan, supaya ditiru, boleh. Yang penting tidak menimbulkan kesedihan baru lagi. Karena intinya niyaha meratap itu adalah menampakkan kesedihan. Tapi kalau menceritakan sirah perjalanannya yang baik, sifat-sifat baiknya, supaya dilaksanakan, ditiru oleh orang-orang selanjutnya, maka ini diperbolehkan. Nah sekarang diceritakan untuk apa kira-kira? Digali akhlak yang bagusnya untuk supaya ditiru boleh. Sebagaimana sering kita kadang-kadang antum muhadharah, apa judulnya? Mengenal Imam Ahmad bin Hambal, itu kan cerita kebaikannya. Ya kan? Seperti ini boleh, supaya apa? Supaya ditiru. Ya, bahkan kita sering sekali menyampaikan sirah Nabi Muhammad padahal sudah meninggal dunia, yang diceritakan kebaikan-kebaikan karena memang orang baik, tidak mengapa. Yang penting kita tidak berusaha untuk menimbulkan kesedihan kembali, menampakkan kesedihan kembali. Ya, tapi kalau seandainya kita menceritakan hal ini untuk faedah, dipelajari, lalu kemudian tiba-tiba saja teringat jasa beliau lalu menangis, maka ini dimaafkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada kesengajaan untuk mencari-cari atau membuat-buat kesedihan yang baru lagi. Maka itu insya Allah tidak ada masalah kalau memang diambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Banyak para ulama menceritakan sirah sahabat Nabi. Kadang-kadang disebutkan sirahnya Umar, yang disebutkan kebaikannya supaya apa? Ditiru oleh masyarakat. Menceritakan tentang kedermawanannya siapa? Utsman. Menceritakan tentang kelembutannya Abu Bakar. Boleh semuanya. Yang penting bukan untuk menampakkan kesedihan kepada kematian beliau-beliau ini, maka ini dibolehkan. Allahu a'lam. Ya. Jadi termasuk menceritakan seorang tokoh yang sudah meninggal dunia lalu menyebutkan kebaikannya, kalau memang tujuannya adalah untuk dipelajari kebaikannya dan untuk dilakukan, ditiru, maka ini dibolehkan. Tapi kalau maksudnya untuk menimbulkan kembali kesedihan yang telah lama, yaitu terkubur kemudian dimunculkan lagi sehingga mereka akhirnya meratapi mayat dan kesedihan ini, maka ini dilarang. Allahu a'lam. Silakan kalau ada. Ya. Cukup ya? Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua husnul khatimah dan menghindarkan kita semua dari su'ul khatimah. Kita diberi rizki, anugerah oleh Allah, kesudahan terbaik dan dihindarkan dari keburukan di akhir kehidupan kita dengan kematian. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.